Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ma'ruf dari kelas PBISIC 2018 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah belajar. Adapun dalam materi masalah-masalah belajar ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, yakni pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, karakteristik belajar peserta didik, dan yang ketiga, gejala kesulitan belajar, dan yang terakhir adalah kriteria kesulitan belajar. Yang pertama yakni pengertian kesulitan belajar. Menurut Sasmita tahun 1989 pada halaman 64 mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan gejala ini bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis, sehingga dalam keseluruhan proses belajarnya dapat dipengaruhi oleh kriteria tersebut. Murid yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang seharusnya atau kemampuannya. Adapun yang kedua yakni karakteristik siswa dalam belajar. Menurut bukunya Sardiman tahun 2011 pada halaman 120 menyebutkan bahwa terdapat 3 macam hal karakteristik atau keadaan yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa, misalnya kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir. Yang kedua, yakni keadaan siswa yang berkenaan dengan latar belakang ataupun status sosial. Yang ketiga, keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Untuk berkenaan dengan pengetahuan, pengetahuan merupakan sesuatu intelektual yang dimiliki oleh peserta didik. Pengetahuan inilah yang disebut dengan intelijensi siswa yang harus tetap dipertahankan untuk kemampuan peserta didik. Kemudian, yang kedua yakni gaya. Regul mengidentifikasi gaya belajar peserta didik menjadi 3 tipe, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar pada peserta didik merupakan suatu tipe dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk mendorong dan mendongkrak peserta didik agar tekun dan semangat dalam merencanakan maupun melaksanakan sesuatu yang selalu ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Yang selanjutnya atau yang ketiga, yakni gejala kesulitan belajar. Pada gejala kesulitan belajar akan dibagi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang merupakan bagian dari faktor internal adalah faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat intelijensia pada umumnya yang rendah. Kedua, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, dan yang ketiga, minat belajar dan motivasi yang kurang. Kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, siswa yang kurang sehat, atau adanya kelemahan atau cacat pada tubuh. Kemudian yang menjadi cakupan dari faktor eksternal yang pertama yaitu faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia.
Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa, dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Dan yang terakhir yang akan menjadi pembahasan kita adalah kriteria kesulitan belajar. Pembahasan yang terakhir ini akan membahas tentang kriteria kesulitan belajar. Dalam kriteria kesulitan belajar ada beberapa hal yang ditinjau, yakni ada 3 hal. Yang pertama ditinjau dari tujuan kurikulum. Siswa yang memiliki kinerja dan prestasi yang rendah karena tidak mampu mencapai standar kurikulum termasuk siswa yang low level mastery. Kemudian yang kedua ditinjau dari potensi diri, intelijensi, bakat, minat, dukungan sosial ekonomi, fasilitas belajar, serta usaha motivasi belajar termasuk siswa yang berada pada slow learner. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari teman-teman sekelas, tingkat kemampuan teman sebayanya, nilai rata-rata kelas yang akan mempengaruhi siswa termasuk pada siswa yang prestasinya rendah atau termasuk pada lower group. Mungkin inilah pembahasan saya pada materi masalah belajar. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan serta menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman sekalian tentang masalah belajar. Saya Mutmainah Ma'ruf pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.